Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk materi Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan. Lanjut ke soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2019. Ketika melihat daftar menu di kafe teras pojok, Nabila terkejut mengetahui harga satu gelas es kopi susu kesukaannya telah naik menjadi 27.000. Pada kondisi ini, uang mempunyai fungsi sebagai A. Alat ukur, B. Alat penyimpan nilai, C. Alat satuan hitung, D. Alat pengukuran kekayaan, E. Alat pembayaran masa depan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah C, alat satuan hitung. Uang sebagai satuan hitung. Nah, uang ini dapat digunakan untuk menentukan hitungan besarannya suatu barang dan jasa. Lanjut ke soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2019. Pada kurva di pasar uang, dengan tingkat bunga pada sumbu vertikal dan kuantitas uang pada sumbu horizontal, penambahan jumlah uang beredar dengan faktor lain dianggap tetap akan mengakibatkan A. Surplus uang dan keseimbangan tingkat bunga akan turun, B. Surplus uang dan keseimbangan tingkat bunga tetap, C. Surplus uang dan keseimbangan tingkat bunga tetap, D. Kelangkaan uang dan keseimbangan tingkat bunga akan naik, E. Kelangkaan uang dan keseimbangan tingkat bunga akan turun. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah B, surplus uang dan keseimbangan tingkat bunga tetap. Penambahan uang beredar akan mengakibatkan kelebihan uang atau surplus uang, dan untuk mengatasinya, suku bunga bank harus naik agar uang kembali berkurang. Lanjut ke soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2019. Sistem nilai tukar uang yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah A. Tetap, B. Campuran, C. Mengambang bebas, D. Mengambang terkendali, E. Pasar bebas. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah D. Mengambang terkendali. Jadi, sistem nilai tukar yang dianut di Indonesia adalah mengambang terkendali. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2016. Bagi Indonesia, apresiasi rupiah terhadap dolar akan menyebabkan A. Impor naik, ekspor turun dan neraca perdagangan membaik, B. Impor naik, ekspor turun dan neraca perdagangan memburuk, C. Impor turun, ekspor naik dan neraca perdagangan membaik, D. Impor turun, ekspor naik dan neraca perdagangan memburuk, E. Impor naik, ekspor tetap dan neraca perdagangan membaik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah B. Impor naik, ekspor turun, dan neraca perdagangan memburuk. Apresiasi rupiah berarti nilai rupiah meningkat dibandingkan dengan dolar, sehingga barang-barang dari luar negeri cenderung menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang di dalam negeri, sehingga akan menyebabkan impor naik, ekspor turun, dan berakibat perdagangan akan memburuk. Lanjut ke soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Likuiditas, 2. Suku bunga, 3. Kredit macet, 4. Modal. Penghimpunan dana melalui perbankan sering menghadapi resiko A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Penghimpunan dana melalui perbankan atau pinjaman sering menghadapi resiko likuiditas, suku bunga, dan kredit macet. Lanjut soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2013. Masa reformasi sekarang ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit secara langsung pada para pengusaha kecil dan menengah dengan tingkat bunga rendah. Sebab, Bank Indonesia dapat mengeluarkan uang, baik uang kartal maupun uang giral.
Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Bank Indonesia tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, namun berkaitan dengan bank umum karena salah satu fungsinya sebagai banker of bank. Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kartal, uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Jadi pernyataan salah dan alasan salah. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2011. Di negara yang menganut sistem kurs tetap, pada kondisi apakah bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing? A. Ada kecenderungan apresiasi mata uang domestik. B. Adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. C. Nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. D. Nilai ekspor sama dengan nilai impor. E. Adanya penurunan cadangan devisa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah B. Adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2019. Salah satu kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang beredar adalah A. Penjualan surat berharga. B. Peningkatan giro wajib minimum. C. Peningkatan suku bunga. D. Penyederhanaan syarat-syarat pemberian kredit. E. Imbauan untuk gemar menabung. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah D. Penyederhanaan syarat-syarat pemberian kredit. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI untuk menambah uang beredar yang pertama yaitu pembelian surat berharga. 2. Pengurangan giro wajib minimum bank. Ketiga, penurunan suku bunga. Dan yang terakhir, penyederhanaan syarat-syarat pemberian kredit. Langsung saja kita ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2020. Pengawasan dan pengaturan terhadap operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebab, Bank Indonesia mempunyai tugas membuat kebijakan moneter. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan mengawasi bank umum dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2019. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat kecuali A. Menyediakan deposito berjangka. B. Memberikan kredit kepada UKM. C. Menempatkan dana dalam sertifikat Bank Indonesia. D. Memberikan layanan transfer valuta asing. E. Menghimpun dana tabungan dari masyarakat. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah D. Memberikan layanan transfer valuta asing. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk yang pertama menghimpun dana dalam bentuk giro, 2. Ikut serta dalam kegiatan asuransi, dan yang terakhir melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran dan memberi layanan transfer valuta asing. Selanjutnya nomor 11 dari soal SPMB tahun 2003. Kebijaksanaan devaluasi tidak akan berhasil memperbaiki neraca pembayaran yang defisit apabila A. Elastisitas ekspor lebih besar dari elastisitas impor.
B. Elastisitas ekspor ditambah elastisitas impor lebih kecil dari 1. C. Elastisitas ekspor lebih kecil dari elastisitas impor. D. Elastisitas ekspor ditambah elastisitas impor lebih besar dari 1. E. Elastisitas ekspor sama dengan elastisitas impor. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah C. Elastisitas ekspor lebih kecil dari elastisitas impor. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing atas kebijaksanaan pemerintah. Tujuan devaluasi adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sehingga cadangan devisa meningkat. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SPMB tahun 2004. Berikut ini merupakan fungsi uang, kecuali A. Satuan hitung, B. Alat investasi, C. Alat tukar, D. Penyimpan kekayaan, E. Standar pembayar di masa mendatang. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah B. Alat investasi. Lanjut soal nomor 13 dari soal SPMB tahun 2004. Motif spekulasi dari permintaan uang sebagaimana dikemukakan oleh Keynes merupakan fungsi dari A. Tingkat bunga, B. Laba, C. Pendapatan, D. Investasi, E. Perkiraan harga di masa mendatang. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah A. Tingkat bunga. Keynes mengatakan bahwa permintaan akan uang untuk spekulasi saat ini tinggi apabila tingkat suku bunga saat ini dirasa rendah, dan permintaan untuk spekulasi saat ini rendah apabila tingkat bunga untuk spekulasi mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan tingkat bunga. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SPMB tahun 2005. Menurut Irving Fisher, dalam teori kuantitatifnya yang dirumuskan dengan MV sama dengan PT, nilai uang akan turun jika A. M dan T tetap sedangkan V bertambah, B. M bertambah sedangkan V dan T konstan, C. T bertambah sedangkan M dan V konstan, D. V dan T bertambah sedangkan M konstan, E. V bertambah sedangkan M dan T konstan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah B. M bertambah sedangkan V dan T konstan. Jika M bertambah, maka akan menyebabkan nilai uang turun dan harga jadi naik, atau M naik dan nilai uang turun, dan P naik. Lanjut ke soal nomor 15, soal SPMB tahun 2006. Ketika nilai tukar mata uang suatu negara mengalami depresi, maka harga impor akan A. Turun naik, B. Naik turun, C. Turun-turun, D. Naik-naik, E. Naik tetap. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah A. Turun dan naik. Depresi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap uang luar negeri karena mekanisme pasar. Oleh karena itu, ekspor akan naik dan impor akan turun. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.